3, 2, 1. Cek cek. Selamat datang di podcast saya. This is me, Hesti. Oh iya, tunggu. Kita belum menyapa kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo, dan salam kebajikan bagi kalian para pendengar podcast yang sedang berbahagia tentunya. How was your day, listener? Grateful. I hope all of you still healthy and full of blessing. Bagaimana resolusi kalian di tahun 2020 ini? Apakah semua berjalan dengan lancar? I think this year is the toughest year because there is a pandemic that has spread to several countries in the world. Ya termasuk negara kita salah satunya. Which is berdampak besar sekali. Baik dalam hal ekonomi, kesehatan, pemerintahan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Mungkin istilah coronavirus disease 19 ini tergolong asing ya. Karena virus ini sudah menjadi wabah yang serius. Bukan cuma di negara kita aja, tapi di negara-negara besar di penjuru dunia. Terutama di Wuhan, China. Semenjak adanya COVID-19 ini, semua begitu berlalu, berubah persekian detik, dan membuat banyak orang merasa khawatir. Kita tidak pernah tahu kapan virus ini datang. Yang pasti, virus ini semakin ganas. Virus ini semakin berkelana ke beberapa negara di penjuru dunia. Kalian penasaran gak sih? Apa sih sebenarnya virus COVID-19 ini? Yang bener-bener bikin hektik banget di tahun 2020. Tunggu dulu. Kali ini aku gak ngobrol sendirian loh. Aku bakalan datengin salah satu narasumber yang ya bisa dibilang dia lebih tahu tentang hal-hal kesehatan dan tentang berita hektik COVID-19 ini. Salah satu narasumber ini seorang farmasis. Penasaran gak sih kalian? Kira-kira apa aja sih dampak dari COVID-19 ini? Dan kalian pasti penasaran kan pembahasan tentang COVID-19 ini. Yang jelas-jelas pandemi ini sudah membuat tahun 2020 begitu sangat berarti. Karena jika tidak dari wabah ini, kita tidak bisa merasakan pembelajaran yang begitu berarti. Kita bisa lebih menghargai tentang kesehatan kita, waktu bersama orang-orang terdekat kita, dan banyak hal lain yang bisa berubah. Yuk kita lanjut lagi. Sekarang kali ini aku bakal ngedatengin salah satu narasumber. Nah, dia ini seorang farmasi loh. Dia adalah lulusan dari Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Penasaran gak sih siapa narasumbernya? Nggak usah lama-lama yuk. Mari kita panggil. Halo Mbak Agnesia Krista Setianda AMD Farm. Ya, baik. Halo. Nah, Mbak Agnesia ini biasanya dipanggil sama Mbak Eci loh. Ya Mbak, gimana sih kabarnya Mbak Eci sekarang? Alhamdulillah baik. Oh iya Mbak, kali ini aku mau bikin podcast sama Mbak Eci buat tanya-tanya tentang gimana sih keadaan pandemi COVID-19 di masa yang sekarang ini, boleh kan? Iya, boleh saja. Oh iya Mbak, seperti yang kita tahu, virus COVID-19 ini yang ada di Indonesia tuh kan masih marak banget ya. Nah, kira-kira bisa nggak sih Mbak Eci ngejelasin apa sih penyebabnya virus COVID-19 ini sampai sekarang kok belum selesai, belum mereda gitu wabahnya?
Ya, baik. Karena pada dasarnya itu coronavirus itu kan disebabkan oleh terinfeksinya kelompok virus yang menginfeksi sistem saluran pernafasan. Seperti itu ya, Kak? Iya. Terus sistem pernafasan itu sendiri biasanya terjangkitnya seperti apa, Mbak? Jadi, sistem pernafasan infeksi pernafasan itu biasanya kan ada yang sedang sampai berat. Yang sedang itu seperti flu, batuk, demam. Yang dikatakan terjadi COVID kan pada umumnya terserang demam, batuk, flu. Lalu ada gejala lain nggak tentang virus ini? Ya, biasanya virus ini itu juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome, atau MERS seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya, Mbak ya. Lalu gejala-gejala umum apa aja sih, Mbak, yang biasanya dialami oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini tentang COVID-19 itu sendiri? Ya, baik. Untuk gejala umumnya itu seperti demam, batuk, flu. Lalu siapa sih, Mbak, orang-orang yang rata-rata bisa beresiko untuk terinfeksi virus itu sendiri? Untuk yang mudah terinfeksi itu baik bayi, bisa anak-anak, orang dewasa, maupun lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jadi nggak ada kalangan-kalangan tertentu ya, Mbak, siapa aja yang bisa beresiko untuk terinfeksi COVID ini? Ya, karena kan tergantung kita berinteraksi dengan siapa. Karena paparan terhadap imun terhadap virus itu kan tergantung pada masing-masing setiap orang. Nah, menurut Mbak Aci sendiri tuh kira-kira kalau misalnya di wilayah Indonesia ini kan kita terdiri dari beberapa kota dan beberapa wilayah ya. Tuh kira-kira tempat-tempat seperti apa sih Mbak yang gampang banget bisa terjangkit oleh virus COVID-19 ini? Untuk tempat-tempat yang terpapar biasanya tempat yang penuh dengan keramaian atau seperti ibu kota, Jakarta, Surabaya. Berarti kota kita juga salah satu ya Mbak ya. Ya, baik-baik. Nah, menurut Mbak Eci sendiri tuh gimana sih pendapat Mbak Eci tentang upaya pemerintah yang sempat menerapkan sistem lockdown di Indonesia, terutama di kota kita ya Mbak, di Surabaya ini pada beberapa waktu lalu. Kira-kira efektif nggak sih? Kalau untuk efektifnya itu sebenarnya tidak ya. Kalau untuk mencegah sebagai wabah terinfeksinya itu lebih baik memang karena kan memutus rantai COVID tersendiri. Sedangkan untuk perekonomiannya tentu sangat merugikan bagi orang-orang yang seperti pekerja atau bisnis. Nah iya, apalagi beberapa waktu lalu selama 3 bulan full banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh kegiatan lockdown ini ya Mbak ya. Ya baik, karena dirugikan, karena nomor satu pun itu pun tidak ada tunjangan dari pemerintah setempatnya. Nah, terus menurut pendapat Mbak Ci sendiri kira-kira kalau keadaan di rumah sakit selama pandemi ini gimana sih? Apakah pemerintah sudah cukup untuk menanggulangi virus COVID-19 ini? Kalau cukup, sepertinya iya. Karena apa? Karena kan untuk tempat terpaparnya itu kan sudah ada tempatnya sendiri. Dan untuk dirujuknya pun ada rumah sakit tersendiri. Seperti itu. Namun ada sebagian pihak rumah sakit yang terkadang ada protes dari beberapa masyarakat mempersulit adanya rujukan-rujukan seperti itu, Mbak. Apalagi kalau korbannya itu sempat sampai meninggal atau hingga harus diisolasi di ruangan tertentu, itu bagaimana sih Mbak tunjangan-tunjangan tersebut waktu di rumah sakit? Jadi kan memenuhi prosedur kerjanya terlebih dahulu. Untuk apakah ia reaktif atau non-reaktif. Kita kan dipaparkan untuk tes terlebih dahulu. Kira-kira tesnya apa aja Mbak? Rapid test, seperti itu. Jadi gitu ya Mbak. Iya, seperti Nah, itu. dampak sendiri dari sistem lockdown beberapa waktu lalu itu kira-kira apa aja sih Mbak yang sangat berpengaruh di kota-kota yang ada di Indonesia ini? Nampaknya ya terutama sulitnya untuk mencari sumber rezeki tentunya. Pada pabrik-pabrik misalnya ada yang di PHK beberapa bulan. Selain itu, Untuk sekolah kan diliburkan, menunggu waktu aktif kembali. nah kira-kira pendidikan selama pandemi COVID-19 ini efektif nggak sih Mbak? Apalagi Kementerian Pendidikan di Indonesia ini menerapkan bahwa sekolah-sekolah itu dan pendidikan segala macam itu harus berdasarkan sistem online. Kira-kira efektif nggak sih? Kalau untuk efektifnya tentu tidak, karena untuk mendapatkan galian ilmu seharusnya kan bertatap muka secara langsung.
Kalau untuk yang tidak seperti misalnya online gitu kan juga menghabiskan kota tentunya, terutama jaringan-jaringannya di desa yang kurang maksimal atau kurang stabil. Lalu kira-kira saran dari Mbak Eci sendiri seperti apa? Kan banyak di kota-kota di Indonesia yang mohon maaf ya ini agak lebih terpelosok. Jadi kurangnya minim sinyal atau minim kuota segala macam itu kan mereka pasti susah untuk mengakses kelas secara online itu sendiri. Jadi kalau menurut saya itu alangkah baiknya untuk segi positifnya itu setiap siswa atau mahasiswa yang sekolah di Indonesia ini alangkah baiknya masuk dalam 1 minggu itu secara bergantian dan itu tidak banyak-banyak orang sehingga sehari bisa memaksimalkan untuk 10 orang atau berapa itu seperti itu. Ya sepertinya itu lebih baik ya Mbak ya. Tapi seperti kita yang hidup di kota-kota besar seperti ini itu kan sudah banyak ya Mbak kayak mall-mall atau tempat-tempat umum bahkan restoran pun sudah buka seperti biasa dan itu menimbulkan banyak kerumunan orang. Tapi mengapa sekolah masih ditutup sampai sekarang ya Mbak? Mungkin banyaknya apa itu namanya untuk tempat-tempat seperti itu dibuka nomor satu karena kan kebutuhan juga. Kalau untuk sekolah menunggu jadwal dari pemerintah maupun dari dinas pendidikan yang terkait. Untuk edaran masuknya atau tidak itu kan dari pemerintah setempat. Wah, berarti dampaknya sangat serius sekali ya dari masa pandemi ini. Iya, baik seperti itu. Nah, Mbaknya sendiri kan ini sempat bergelut di bidang farmasi ya Mbak ya. Kira-kira gimana sih Mbak cara mencegah penularan virus COVID-19 ini? Untuk mencegahnya kita langkah baiknya itu kalau tradisionalnya kita itu mencampurkan seperti wedang uwu, mengkonsumsi wedang uwu Wedang uwu seperti itu apa itu. aja Mbak kira-kira Jadi komposisinya? wedang uwu itu ada gula kristal, gula batu. Habis itu ada kapulaga, ada cengkeh, ada kayu manis yang dijadikan satu, direbus hingga menjadi warna merah lalu diminum dikonsumsi sehari bisa 2 kali. Itu dapat meningkatkan aktivitas imun tubuh. Itu berarti barang-barang bahan-bahan dapur semua ya Mbak ya, bisa gampang didapetin kan? Iya, itu bisa didapetin di pasar, di swalayan maupun market. Jadi itu dikeringkan terlebih dahulu. Terus kira-kira untuk obat untuk pencegah dari penyembuhan COVID-19 ini apakah sudah ada Mbak di Indonesia? Belum. Untuk vaksinnya kan masih dirilis. Ntar awal tahun baru ada. Masih tahap uji coba, uji klinis, kan harus melewati tahap seperti itu. Kalau untuk obat tidak sembarangan, jadi punya balai POM, terdeteksi seperti itu. Selain mengonsumsi wedang uwu tersebut, apakah ada obat-obat tertentu untuk menanggulangi atau mencegah penularan virus ini? Ya ada baik. Kalau untuk itu minum Stemunu bisa, Imbos, vitamin ya. Jadi mengonsumsi sehari bisa 2 kali, baik untuk anak-anak dewasa, bayi, maupun ibu-ibu yang menyusui. Angka baiknya itu mengonsumsi vitamin. Wah, seperti itu ya emang harusnya kita lebih banyak mengonsumsi vitamin ya biar daya tahan tubuh kita itu lebih kebal dari virus-virus gitu kan. Ya, dan tidak hanya vitamin juga ya, Mbak. Jadi bisa karena istirahat yang cukup. Kita perlu istirahat buat imun kita tetap terjaga dan tetap normal dan tidak sampai dengan turun seperti itu. Namun ada juga pasien-pasien yang sempat dikabarkan atau diberitakan beberapa waktu lalu yang terjangkit oleh virus ini itu sendiri ada yang mengalami gejala, ada yang tidak. Itu bagaimana, Mbak? Udah yang seperti itu, kan biasanya kan di rapid test, habis itu di swab test terlebih dahulu. Jadi untuk penanggulangannya kan bisa 2 kali untuk reaktif atau non reaktifnya tersebut. Seperti Oh itu. gitu, berarti harus melewati tahap-tahap tes tertentu dulu ya Mbak ya, agar memastikan. Iya. Nah sekarang kan kita sudah masuk di era atau di masa new normal ya Mbak ya, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya ini. Nah menurut Mbak Eci sendiri, gimana sih selama transisi new normal ini? Iya baik. Jadi untuk
apa saja yang dipersiapkan ya Mbak? Iya. Di masa new normal. Baik, untuk alangkah pertamanya itu menggunakan masker. Jadi masker itu bisa sekali pakai aja, jangan dipakai terus-terusan. Kedua, cuci tangan secara teratur. Tiga, konsumsi makan makanan yang sehat. Habis itu keempat, jaga etika batuk atau flu ketika dimanapun kita berada. Dan kelima, istirahat yang cukup tentunya. Seperti itu. Bawa hand sanitizer kemanapun berada. Nah, untuk penggunaan masker itu sendiri kan banyak sekarang Mbak pembuatan masker-masker kain yang bisa digunakan beberapa kali. Itu aman nggak sih Mbak kira-kira buat kita-kita? Kalau masker kain itu aman ya. Jadi kalau dicuci itu baik-baik aja. Kecuali kalau masker yang untuk kesehatan itu jadi sekali pakai, tidak untuk diulang lagi. Karena paparannya itu kan debu-debu seperti itu, kondisi luar kan mudah terserap. Lalu idealnya kita menggunakan masker itu seperti contohnya masker yang bisa digunakan kembali ya, seperti masker kain itu bisa digunakan berapa waktu sih Mbak dalam sehari? Kalau dalam sehari 3 kali bisa. Tapi kan alangkah baiknya kalau keluar bisa dicuci lagi, bisa dikeringkan kembali dan dipakai. Ya, bener juga sih, apalagi sekarang di tempat-tempat umum juga sudah disediakan ya Mbak ya tempat-tempat untuk mencuci tangan dengan sabun tentunya. Iya, baik. Tapi kadang banyak orang awam yang tidak mematuhi protokol tersebut. Nah itu kenapa sih Mbak kok orang-orang masih banyak yang bandel terutama di kota-kota yang besar seperti kita kan banyak banyak sekali yang acuh karena memang sudah terlalu lama mungkin ya terlalu bosan dengan aturan-aturan pemerintah seperti saat ini ya. Iya, baik. Mungkin karena itu tingkat kesadarannya masyarakat itu rendah. Karena tidak tahu dampak yang diakibatkan itu seperti apa, penularannya itu bagaimana, dan cara pencegahan pun kadang itu pun masih disepelekan. Wah, harusnya pemerintah lebih aware lagi ya Mbak ya, karena memang kesadaran masyarakat itu sendiri harus perlu ditingkatkan. Karena kalau tidak menjaga diri sendiri, lalu dari siapa lagi ya Mbak ya? Iya, karena kan sakit tidaknya kita kan tergantung pada kita sendiri. Kalaupun kita sakit, ya kita berobat. Kalaupun tidak, ya tetap saja di rumah menjaga kesehatannya. Seperti itu. Kalaupun sakit untuk keluar-keluar rumah, nanti yang menimbulkan virus, ya mereka sendiri menimbulkan virus membawarkan ke orang lain. Wah, bener sekali nih. Nah, teman-teman, teman-teman sekarang saya rasa udah cukup nih ya kita ngobrol-ngobrol bareng Mbak Eci. Seru banget deh kayaknya kita udah dapat banyak penjelasan dari Mbak Eci itu sendiri. Ya nggak Mbak? Iya, untuk sharingnya ini kita jadi biar sama tahu, menambah informasi alangkah baiknya untuk kedepannya apapun yang harus dicegah dan apapun yang harus ditanggulangi itu untuk ditingkatkan lagi. Ya bener banget tuh. Dengerin ya teman-teman apa kata penjelasan dari Mbak Eci tadi. Nah, kurasa udah cukup nih ya podcast kali ini. Kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, aku bakalan bikin sesi yang berikutnya ya. Jadi kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share podcast ini ke teman-teman kalian. Nah, sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak ya udah bergabung di podcast saya. Saya harap semoga teman-teman sekalian juga aware tentang kesehatan yang dialami kita selama pandemi ini ya Mbak ya. Iya, baik. Terima kasih Ya, kembali. sama-sama Mbak. Oke teman-teman, sekian dulu ya podcast yang aku bikin hari ini. Nanti kita lanjut lagi. Thank you. See you next podcast. Bye-bye.